Selamat malam. Malam ini saya akan membawa kalian menyusuri sebuah kisah nyata yang tidak hanya penuh air mata, tetapi juga dipenuhi misteri dan teror yang sulit dijelaskan. Sebuah kisah tentang seorang gadis muda yang seharusnya menjalani hidup indah bersama keluarga kecilnya, namun justru harus meregang nyawa di usia yang masih begitu muda. Dan yang lebih menggetarkan adalah setelah kematiannya, satu persatu kejadian janggal mulai bermunculan. Tangisan dari dalam kubur, penampakan sosok berbalut kain putih, hingga rahasia kelam yang akhirnya terbongkar melalui kerasukan yang mencekam. Inilah kisah nyata tentang Putri Carmilla atau Uti. Sebuah kisah yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri dan mungkin membuat kalian berpikir dua kali sebelum memejamkan mata malam ini. Namanya Putri Carmilla, seorang gadis muda yang akrab dipanggil Uti. Usianya baru 20 tahun, cantik, lembut, penyayang, dan sangat dekat dengan ibunya, Bu Eli. Sejak kecil, Uti tumbuh sebagai anak yang manis. Ia tidak pernah membantah orang tua, selalu penurut dan tak banyak menuntut. Tetangga sering berkata bahwa Uti berbeda dari remaja seusianya. Ia lebih suka membantu ibunya di dapur daripada berkumpul dengan teman-temannya. Uti dikenal penyayang, terutama pada anak-anak kecil di lingkungannya. Setiap kali ada tetangga membawa bayi, Uti dengan senyum malu-malu akan mendekat, mengelus kepala bayi itu, dan bercanda kecil. Tak ada yang menyangka bahwa kelak ia justru tak sempat menggendong anaknya sendiri. Namun, kehidupan Uti berubah ketika ia menikah muda. Ia dibawa tinggal di rumah keluarga suaminya, di sebuah rumah yang lebih ramai. Tapi anehnya terasa sepi baginya. Di sana, Uti sering merasa terasing. Mertuanya dingin, suaminya keras kepala. Setiap kali Uti mengeluh sakit, ia dianggap hanya manja. Padahal tubuhnya benar-benar melemah. Sering merintih di malam hari sambil menahan air mata sendirian. Bu Eli sebenarnya bisa merasakan ada yang tak beres. Naluri seorang ibu selalu lebih tajam dari siapapun. Namun, apa yang bisa ia lakukan? Uti sudah berumah tangga dan ia hanya bisa berdoa agar anaknya diberi kekuatan. Sampai tibalah saat Uti hamil. Kehamilan yang seharusnya membawa bahagia malah menjadi awal penderitaan panjangnya. Tubuhnya semakin lemah, jalan pun harus sering dipapah, hari kelahiran pun tiba. Dengan kondisi yang genting, dokter memutuskan untuk melakukan operasi sesar. Suasana rumah sakit kala itu begitu mencekam, bau obat-obatan menusuk hidung, lampu ruang operasi menyilaukan, dan suara detak mesin monitor jantung terdengar jelas. Uti dibawa masuk dengan wajah pucat tapi tetap mencoba tersenyum. Bu Eli hanya bisa menunduk di ruang tunggu, berdoa dengan air mata yang tak berhenti jatuh. Operasi itu akhirnya berhasil. Seorang bayi mungil lahir dengan selamat. Tangisnya menggema di seluruh ruangan. Namun, Uti tidak sempat memeluknya. Tubuhnya terlalu lemah. Ia hanya bisa melirik dari jauh, dengan mata berkaca-kaca. Yang lebih menyakitkan lagi, setelah operasi itu, tanpa sepengetahuan Uti, dokter memasangkan alat kontrasepsi spiral atau IUD atas permintaan suaminya. Sebuah keputusan yang diambil tanpa izin dari tubuhnya sendiri. Hari-hari setelah persalinan, bukannya membaik, perut Uti membesar seperti berisi air. Tubuhnya panas dingin, dan semakin lama, ia bahkan tidak sanggup berdiri lama-lama.
Akhirnya ia dibawa ke rumah sakit besar di Jakarta. Di ruang gawat darurat, bau cairan, desinfektan, menusuk hidung. Lampu-lampu putih menyilaukan matanya yang sayu. Dokter memeriksa, lalu menghela napas panjang. Vonis itu membuat semua orang terdiam. TB perut dengan banyak cairan kotor, penyakit yang jarang, berbahaya, dan menyakitkan. Uti sempat menjalani operasi lagi. Dan di ruang rawat itu, dengan suara lemah, ia pernah berbisik kepada ibunya bahwa ia melihat sosok berjubah putih berdiri di sudut ruangan. Sosok itu seolah menjemputnya. Tak lama kemudian, Uti mengalami pendarahan hebat. Tubuhnya dingin, napasnya berat. Hingga akhirnya ia pergi untuk selamanya. Tangisan Bu Weli pecah di lorong rumah sakit. Seorang ibu yang kehilangan anaknya pada usia yang masih begitu muda. Namun kisah Uti tidak berakhir di situ. Sejak kepergiannya, satu persatu kejadian aneh mulai muncul. Malam pertama setelah pemakaman, seorang tetangga yang kebetulan lewat dekat kuburan mendengar suara tangisan lirih. Tangisan perempuan memanggil-manggil nama seorang anak kecil. Tangisan itu terdengar jelas dari pusara Uti. Beberapa hari kemudian, penjaga makam melihat kejanggalan. Rumput di atas kubur Uti tumbuh begitu cepat, lebat, hijau, menutupi nisan hanya dalam waktu beberapa hari. Kadang ada asap putih tipis yang keluar dari tanah pusara itu. Cerita itu menyebar. Orang-orang mulai ketakutan. Gangguan semakin sering. Beberapa tetangga mengaku melihat sosok Uti. Ada yang melihat ia duduk di ruang tamu dengan baju putih. Ada yang melihatnya menangis sambil mengusap bayi kecilnya. Bahkan anak-anak kecil berkata, mereka sempat bermain dengan Kak Uti. Sampai suatu malam, seorang tetangga tiba-tiba kerasukan. Tubuhnya kaku, matanya terpejam, tapi dari mulutnya keluar suara Uti. Lewat mulut itu, Uti berkata bahwa ia sakit, bahwa ia kecewa, dan bahwa ia hanya ingin menggendong anaknya. Ia juga meminta syukuran potong rambut untuk buah hatinya. Puncaknya terjadi pada malam ketujuh. Seorang tetangga kembali kerasukan. Tapi kali ini lebih keras. Tubuhnya bergetar hebat. Suaranya berubah. Dan dari mulutnya keluar tangisan Uti. Lewat kerasukan itu, rahasia besar akhirnya terbongkar. Bahwa setelah operasi sesar, Uti dipasang spiral kontrasepsi tanpa izin, tanpa pernah tahu, tanpa pernah diminta persetujuan. Tangisan keluarga pecah malam itu. Mereka sadar bahwa penderitaan Uti bukan hanya karena penyakit, tapi juga karena luka batin yang dalam. Setelah malam ketujuh, gangguan semakin sering. Pintu rumah Bu Eli sering diketuk tengah malam, padahal tak ada siapa-siapa di luar. Langkah kaki terdengar di lorong rumah. Bahkan adik Uti sering bermimpi didatangi kakaknya. Uti datang, meminta makanan, atau hanya ingin berbicara. Klimaksnya datang ketika sosok Uti terlihat begitu nyata. Seorang saksi melihat ia duduk di samping anaknya yang sedang tidur. Air mata menetes dari wajah pucatnya. Tangannya mengusap lembut kepala bayi itu. Dan dengan suara lirih, ia berkata, "Ma, aku kangen anakku." Pemandangan itu begitu menakutkan sekaligus menyayat hati. Semua yang melihat tak pernah bisa melupakannya seumur hidup. Akhirnya, keluarga memutuskan untuk memenuhi permintaan terakhir Uti. Mereka mengadakan syukuran potong rambut untuk anaknya. Doa-doa dipanjatkan, tangisan pecah, dan hati yang lama terbebani akhirnya sedikit lega. Sejak saat itu, perlahan gangguan mulai berkurang. Tangisan tidak lagi terdengar, penampakan semakin jarang. Keluarga percaya
arwah Uti akhirnya tenang, bukan karena semua sakitnya hilang, tapi karena ia tahu anak yang ditinggalkannya tumbuh dengan penuh kasih sayang, dan keinginannya yang sederhana akhirnya terpenuhi. Dan begitulah akhir dari perjalanan arwah seorang gadis muda bernama Uti, seorang ibu, seorang anak yang meninggal dengan penuh penderitaan, namun masih terus hadir. Bahkan setelah tubuhnya terkubur di tanah, tangisan dari kuburan, penampakan di rumah, bahkan bisikan rindu pada anaknya sendiri, semua itu menjadi saksi betapa kuatnya ikatan antara seorang ibu dan buah hatinya. Namun pada akhirnya, doa-doa dan kasih sayang keluargalah yang menuntunnya hingga ia bisa pergi dengan tenang. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, dan bahwa ada janji-janji yang bahkan arwah pun berusaha untuk menepatinya. Jadi, saat kalian mendengar tangisan lirih di malam hari, atau merasa ada sosok yang memperhatikan dari sudut gelap kamar kalian, ingatlah, mungkin ada jiwa yang belum benar-benar tenang. Selamat malam, dan semoga kalian bisa tidur dengan nyenyak malam ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar saya semakin semangat menghadirkan kisah-kisah nyata penuh misteri yang membuat malam kalian semakin mencekam. Dan ingat, mungkin di cerita berikutnya kalian akan mendengar sesuatu yang lebih menyeramkan lagi.